Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas satu metode lagi dalam analisis struktur rangka batang, yaitu metode irisan. Pada metode irisan telah disebutkan sebelumnya bahwa jika kita ingin mengetahui gaya batang dari batang tertentu saja, misalnya di sini hanya yang berwarna ungu ini, di diagonal ini dan diagonal yang satu lagi ini, maka kita bisa gunakan metode irisan lebih baik daripada menggunakan metode keseimbangan titik, di mana untuk mencapai titik ini mungkin kita harus mulai dari ujung kiri, kemudian maju ke titik berikutnya, dan seterusnya. Kalau yang ini mungkin cukup dekat, sedangkan yang ini agak jauh, sehingga kalau kita gunakan keseimbangan titik akan lama baru mencapai titik batang-batang ini. Dengan menggunakan metode irisan, kita cukup membuat potongan yang melewati batang yang kita inginkan gaya dalamnya tersebut. Misalnya, untuk mencari gaya batang yang miring ini, kita bisa gunakan potongan seperti ini. Lalu kita tinjau sisi potongan yang sebelah kiri atau sisi potongan yang sebelah kanan. Demikian pula untuk mendapatkan gaya batang yang ini, kita bisa buat potongan horizontal seperti ini, yang melewati batang yang ingin kita cari gayanya. Lalu kita bisa tinjau bagian potongan yang di sebelah atasnya atau di sebelah bawahnya. Yang perlu diingat adalah bahwa semua gaya-gaya yang terdapat pada potongan harus diperlihatkan pada free body-nya, sehingga kalau kita meninjau potongan ini di sebelah kanannya misalnya, kita harus cari terlebih dahulu reaksi di tumpuan ini, karena tumpuan ini akan terlihat pada potongan yang sebelah kanan. Demikian juga pada potongan horizontal ini, kalau kita tinjau yang sebelah bawah, maka reaksi yang di bawah ini harus kita tentukan terlebih dahulu, dan memang dapat kita tentukan dari free body keseluruhan struktur. Namun untuk kasus yang seperti ini, apabila kita tidak ingin mencari reaksi terlebih dahulu, kita bisa tinjau potongan yang sebelah kiri dari potongan ini misalnya. Jadi seperti ini, di mana semua batang yang terpotong kita gambarkan gaya-gaya batangnya, dan kita bisa gunakan persamaan keseimbangan yang sesuai agar apa yang kita inginkan, gaya batang yang kita inginkan bisa diperoleh. Misalnya kalau kita menginginkan gaya batang yang berwarna ungu ini, maka kita bisa ambil momen ke titik yang di ujung kiri ini, karena gaya batang yang atas melewati titik yang di ujung ini garis kerjanya, demikian pula gaya batang yang horizontal ini melewati titik yang di ujung ini, sehingga kalau kita ambil momen ke ujung yang ini, kita bisa dapatkan gaya batang yang ungu ini. Bahkan kalau kita lihat ini, kita bisa langsung hitung karena semua gaya ternyata melewati titik yang di ujung ini, gaya yang hijau ini dan dua yang merah, sehingga momen gaya-gaya tersebut terhadap titik yang di ujung ini adalah 0, maka gaya batang yang miring ini, yang ungu ini, harusnya pun bernilai 0 agar keseimbangan bisa terpenuhi. Pada potongan yang horizontal ini, kalau kita tinjau ke atas, kita akan dapatkan gaya-gaya batang yang terpotong, yang merah 2 ini dan yang ungu 1 ini. Dan kalau kita menginginkan langsung mendapatkan gaya batang yang ungu, kita bisa ambil momen ke titik yang di atas ini misalnya, karena gaya yang merah ini tidak memberikan momen ke titik puncak yang di atas ini, dan ini juga tidak. Sehingga kalau kita ambil momen terhadap titik yang di atas ini dan samakan dengan 0, maka gaya yang berwarna ungu ini dapat langsung kita peroleh. Kalau kita perhatikan pada setiap potongan, yang baik yang ini, yang atas maupun yang bawah ini, gaya-gayanya tidak lagi berpotongan di satu titik sebagaimana metode keseimbangan titik sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki atau menggunakan 3 persamaan keseimbangan untuk menganalisis free body masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan metode irisan, kita mengharapkan irisannya dibuat pada batang yang hanya berjumlah maksimum 3, sehingga persamaan keseimbangan dapat menyelesaikan atau menentukan gaya-gaya batang tersebut. Jika potongan kita buat pada tempat di mana gaya batangnya lebih dari 3, maka persamaan keseimbangan tidak bisa langsung memperoleh gaya-gaya batang tersebut. Mungkin kita harus mengetahui salah satu dari gaya batang tersebut melalui keseimbangan titik yang lain atau melalui irisan yang lain.
Demikian gambaran singkat mengenai metode irisan. Pada segmen berikutnya, kita akan cobakan perhitungan yang menggunakan metode irisan ini. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.